Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku, para penonton yang saya hormati, alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam rangkaian sentuhan kalbu melalui video YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dan apa yang telah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, semuanya itu untuk kita semua ada barokah manfaat di dalam kehidupan kita, baik barokah manfaat di dunia ataupun barokah manfaat untuk kehidupan kita di kelak akhirat nanti. Para penonton yang saya hormati, menyambung apa yang telah saya sampaikan di dalam video sebelumnya, yaitu mengenai tata cara ketika mengerjakan sholat jamaah. Yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam dan juga bagaimana yang sepantasnya dilakukan oleh seorang makmum. Ketika kita mengerjakan sholat jamaah, maka tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik untuk sang imam maupun untuk makmum. Kita berawal dari ketika mau mengerjakan sholat jamaah, tentunya diawali dengan azan. Maka sangat disunahkan ketika mau mengerjakan sholat jamaah dan makmumnya lebih dari 2, 3 dan seterusnya, atau bahkan makmumnya hanya 1 orang, maka disunatkan untuk melakukan azan terlebih dahulu. Kita ambil contoh ketika kita mau mengerjakan sholat jamaah di masjid atau di musola. Nah, ketika azan dikumandangkan, maka tentunya yang lebih baik dan ini lebih utama adalah mendengarkan azan itu sendiri, baik makmum ataupun imam. Mendengarkan lafal-lafal dari azan yang dikumandangkan, dan tiap lafal atau kalimah azan ini hendaknya dijawab sesuai kalimah itu sendiri, kecuali ketika azan atau muazzin melafalkan kalimah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kedua kalimat ini jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ketika sudah usai azan, maka hendaknya imam ataupun makmum membaca doa azan. Dan ketika misal ada
satu orang yang membaca doa azan, misal imam, maka diperbolehkan untuk seluruh makmum mengamini dari doa setelah azan yang dilafalkan atau dibacakan oleh sang imam. Akan tetapi alangkah lebih baik di masing-masing orang, di setiap orang atau setiap jamaah itu membaca doa sehabis azan masing-masing. Tapi tidak mengapa apabila hanya untuk si makmum mengamini doa azan yang dilafalkan oleh sang imam. Maka ketika azan ini selesai, hendaknya tidak langsung berdiri untuk qomat. Bagaimana? Setelah azan selesai, hendaknya mengambil waktu sejenak. Ada jeda. Untuk apa? Untuk melakukan sholat sunnah qobliyah dan sekaligus berdoa. Karena waktu atau saat setelah azan sebelum qomat ini adalah di antara waktu yang mustajabah, waktu yang ijabah, waktu yang mustajab untuk mengutarakan sebuah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan setelah azan kita ambil jeda waktu 5 atau sampai 10 menit agar supaya kita seluruh makmum, bahkan imam itu sendiri, mengambil waktu untuk menyampaikan doa atau mengerjakan sholat sunnah. Nah, ketika jeda waktu 5 menit atau 10 menit setelah azan, lalu dikumandangkan iqamah atau qomat. Nah, lafal-lafal iqamah itu sendiri hendaknya dijawab oleh makmum. Apa yang dilafalkan oleh seorang yang iqamah hendaknya juga dijawab oleh seorang makmum. Misalkan itu tidak dijawab, maka ini tidak mengapa, karena tidak ada anjuran untuk menjawab lafal-lafal atau kalimah-kalimah di dalam iqamat itu sendiri. Nah, setelah iqamat dikumandangkan, hendaknya yang perlu diperhatikan oleh seorang makmum atau jamaah makmum, seorang makmum ini ketika yang mengumandangkan qomah ini nyampe atau sampai kepada kalimat qad qamatis shalah, hendaknya makmum ini segera untuk berdiri. Segera untuk berdiri mempersiapkan akan dilaksanakannya sholat jamaah. Nah, ketika iqamah ini sudah selesai, maka hendaknya seorang makmum maju ke tempat pengimaman atau tempat imam sholat. Nah, di sini yang perlu diketahui, diperhatikan untuk seorang imam, ketika imam ini sudah berada posisi sebagai seorang imam untuk mengimami sholat jamaah, hendaknya sang imam ini tidak langsung membaca takbiratul ihram, tidak langsung memulai sholat sebelum memperhatikan, mengkondisikan bagaimana keadaan makmum yang ada di belakang. Apakah makmumnya ini sudah siap atau masih berantakan, belum berbaris, belum rapi, belum merapatkan, maka tentunya ini imam
adalah sebagai mengkoordinir, mengatur, memposisikan sampai posisi barisan makmum ini menjadi sempurna, agar supaya sholat yang dikerjakan itu, sholat jamaah yang dikerjakan itu bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah sholat jamaah. Nah, bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh sang imam, hendaknya menyampaikan satu pesan kepada seluruh makmum. Hal ini sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Atau dengan bahasa Indonesia, rapatkan barisan, jajarkan barisan, karena merapatkan, meluruskan barisan adalah diantara dari kesempurnaan sholat jamaah itu sendiri. Dan ini perlu dilakukan oleh seorang imam, mengatur posisi barisan dari seluruh makmumnya. Nah, setelah barisan makmum rapat, lurus, sudah sempurna, barulah sang imam memulai untuk melakukan sholat dengan berniat sholat jamaah sebagai imam. Nah, ketika imam ini membaca takbiratul ihram, membaca lafal Allahu Akbar sambil mengangkat dua tangan yang dilakukan oleh imam ini, maka hendaknya makmum itu tidak mengikuti dengan menirukan bacaan Allahu Akbar, karena ini tidak ada anjuran. Yang harus dilakukan adalah ketika imam membaca Allahu Akbar, langsung makmum bersegera untuk juga membaca takbiratul ihram sambil mengangkat dua tangan. Tidak menirukan lafal Allah Akbarnya, tapi mengikuti dengan membaca Allahu Akbar sambil mengangkat dua tangan, yakni mengikuti juga takbiratul ihramnya sang imam. Nah, sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, imam ini harus benar-benar paham dan memahami tugas-tugas sebagai imam, harus penuh perhatian, memperdulikan seluruh makmumnya. Artinya ketika imam ini sudah membaca takbiratul ihram, hendaknya mengambil jeda agar supaya makmum seluruh makmumnya, takbiratul ihramnya yang dilakukan oleh seluruh makmumnya, ini semuanya bisa mengikuti takbiratul ihramnya si imam itu sendiri, yaitu dengan membaca doa iftitah sebelum membaca suratul Fatihah. Nah, setelah itu lalu habis atau selesai sholat jamaah yang dilakukan oleh imam dan bersama-sama makmum. Nah, ketika selesai sholat, hendaknya si makmum ini menunggu doanya sang imam. Jadi hendaknya sangat dianjurkan bagi seorang makmum selesai sholat jamaah yang mereka lakukan, yang kita lakukan, yang dilakukan, itu makmum hendaknya menunggu doanya sang imam. Jangan sampai
seorang makmum ini setelah sholat jamaah selesai salam berdiri begitu saja tanpa berdoa sendiri atau tanpa mengamini doa yang dilakukan oleh sang imam. Dan juga untuk si imam, sang imam ini yang perlu diperhatikan adalah di dalam doanya ini jangan sampai doa-doa itu mengandung makna untuk dirinya sendiri. Jangan sampai doanya ini dikhususkan untuk dirinya sendiri. Jadi doa yang dilafalkan atau yang dibacakan oleh imam ini hendaknya doanya mengandung dirinya dan seluruh makmumnya. Artinya ketika imam ini berdoa seperti contoh Allahumma ja'alna, jangan sampai Allahumma ja'alni ketika imam berdoa bersama-sama makmum. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Artinya dirinya sendiri juga seluruh makmumnya. Jangan sampai imam membaca doa dengan mengandung makna untuk dirinya sendiri. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya. Seperti contoh yang kaprah, yang kebanyakan makmum yang tidak mengetahui, tidak memahami, ini kebanyakan ketika berdoa ada saja yang untuk dirinya sendiri. Seperti contoh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Allahumma gfirli itu bisa dirubah Allahumma gfir lana, Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana. Jadi Allahumma gfirli ini kalau menjadi seorang imam ini hendaknya dirubah dengan bermakna banyak, dengan bermakna untuk dirinya sendiri dan seluruh makmumnya. Nah, kemudian setelah itu diperbolehkan untuk berjabat tangan setelah menjalankan sholat jamaah. Berjabat tangan antara makmum ketika bubar dari pelaksanaan sholat jamaah. Dasarnya ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa dua orang yang berjabat tangan maka gugurlah dosa-dosa keduanya sebelum terlepasnya tangan dari keduanya ketika berjabat tangan. Maka dari dasar itu kita tidak mengapa dan itu tidak diharamkan, bahkan dianjurkan kalau kita mengikuti hadis tadi setelah sholat jamaah ataupun sebelum menunaikan sholat, kita disunahkan untuk berjabatan tangan karena mengambil dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas. Lalu para pemirsa yang saya hormati, itu ketika kita sholat jamaah di masjid yang diawali dengan azan dan seterusnya. Nah sekarang misalkan kita sholat jamaah hanya seorang antara imam dan makmum, imam dan kita seorang makmum, maka tata cara yang harus diperhatikan dan ini perlu kita lakukan adalah ketika makmum ini satu orang tetap disunahkan untuk melakukan azan. Akan tetapi ketika sholat sendirian tidak sebagai imam, hanya sendirian, ini tidak disunahkan azan, namun disunahkan untuk tetap qomat. Walaupun kita sholat sendirian tetap qomat, akan tetapi tidak disunahkan untuk azan karena kita sholat sendirian. Tetapi ketika sholat jamaah, baik makmumnya hanya 1, 2,
maka disunahkan di dalamnya adalah azan dan juga iqamat di dalamnya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini juga adalah tata cara baris berbaris ketika menjadi seorang makmum. Apabila kita menjadi makmum satu orang, maka hendaknya kita berdiri di belakang imam, mengambil arah kanan sang imam. Jangan mengambil posisi kiri imam atau tengah persis di belakang imam, tetapi kita hendaknya seorang makmum mengambil arah kanan imam. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dan di belakang ini ada jamaah. Para pemirsa yang saya hormati, nah ini perlu saya sampaikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sholat jamaah dan di belakangnya ini ada Ibnu Abbas yang menjadi seorang makmum, maka Rasulullah menjewer atau memegang telinganya agar supaya si Ibnu Abbas ini berada di belakang Rasulullah di sebelah kanan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita sebagai umat Rasulullah SAW agar supaya pelaksanaan sholat jamaah kita sempurna, karena sudah memenuhi kriteria aturan-aturan di dalam sholat jamaah. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan sebagai sambungan dari apa yang telah saya sampaikan di dalam video-video yang sebelum video yang sekarang ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menambah keilmuan, wawasan untuk kita semua, terutama di dalam mengambil atau mencari kesempurnaan, pahala yang sempurna di dalam pelaksanaan sholat jamaah yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan serta kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.